Coba kita bayangkan, negara punya prosedur lengkap untuk memblokir rekening yang tidak aktif. Tanah yang tidak ditanami lebih dari 2 tahun bisa dianggap telantar dan disita. Semua dilakukan atas nama efisiensi, keamanan, dan ketertiban aset. Tapi bagaimana dengan manusia? Dengan mereka yang sudah lebih dari 2 tahun, bahkan 5 tahun menganggur, menunggu, serta berharap. Tanpa satupun tindakan negara yang konkret untuk mengangkat mereka. Apakah dalam sistem ini, rekening lebih penting dari harapan? Apakah tanah lebih diperhatikan daripada nasib manusia? Disinilah ironi kita dimulai. Negara hari ini sedang giat menertibkan aset yang diam melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening yang tidak aktif selama 3-6 bulan bisa diblokir. Tujuannya bukan jahat, ini respon terhadap maraknya kejahatan finansial, penipuan, pinjol ilegal, sampai pencucian uang. Namun tetap saja, prosedurnya cepat dan tegas. Tanpa aktivitas, rekening bisa dibekukan. Pemiliknya harus melakukan verifikasi atau kehilangan hak aksesnya. Di sektor agraria bahkan lebih parah. Ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Tanah yang tidak digarap dalam waktu 2 tahun berturut-turut dengan proses pemberitahuan selama sekitar 587 hari bisa dinyatakan telantar. Konsekuensinya bisa diambil alih oleh negara dan dilelang ke investor yang mau menggarap. Sekilas semua ini terlihat masuk akal, tapi mari bandingkan bagaimana negara menyikapi pengangguran. Manusia bukan benda mati, yang diam karena tidak ada kesempatan. Apakah negara juga punya prosedur darurat untuk menolong mereka? Apakah negara juga memberi peringatan, mendampingi, lalu menyelamatkan mereka dari keterpurukan? Atau mereka hanya dianggap statistik yang naik turun tiap kuartal tanpa wajah, tanpa nama, serta tanpa cerita? Mari kita hadapi kenyataan. Per Februari 2025, 7,28 juta orang di Indonesia menganggur. Angka itu memang menunjukkan penurunan persentase dari 4,82% ke 4,76%. Namun secara absolut, jumlahnya justru naik 83 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas pengangguran adalah anak muda. Mereka yang justru berada di usia produktif, mereka yang katanya tulang punggung bangsa. Bank Dunia mencatat sekitar 27 juta pemuda Indonesia masuk kategori NEET, Not in Education, Employment, or Training. Artinya mereka tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan apapun. Mereka adalah generasi yang terjebak dalam diam, bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena tidak tahu harus bergerak kemana. Sayangnya, sistem menyalahkan mereka. Pemalas, tidak berkompeten, kurang usaha. Padahal banyak dari mereka tidak punya akses ke pelatihan berkualitas, tidak ada jaringan, tidak punya modal, bahkan tidak tahu cara membuat CV yang layak. Negara punya roadmap ekonomi, tapi tidak punya roadmap hidup bagi mereka. Negara punya detail luar biasa dalam mengelola aset, pajak progresif untuk tanah kosong, regulasi ketat soal rekening pasif, sertifikasi kepemilikan digital. Tapi bagaimana dengan pengangguran? Apakah ada sistem nasional yang memantau mereka secara aktif? Apakah ada lembaga yang turun ke lapangan, menjemput, mendampingi, serta memberi solusi konkret? Kita sering mendengar tentang kartu prakerja. Program ini bagus, tapi terlalu umum, terlalu daring, dan terlalu sendirian. Tak ada pendampingan psikologis, tak ada jaminan kerja setelahnya. Kita juga mendengar tentang program BLK, Balai Latihan Kerja, tapi banyak dari mereka hanya menyediakan pelatihan dasar, tidak terhubung langsung ke industri. Sementara itu, negara terus memberikan insentif pajak besar-besaran untuk korporasi, tapi tidak ada skema penghasilan dasar bagi pengangguran jangka panjang. Ini bukan soal kemalasan, ini soal arah kebijakan. Karena sepertinya negara lebih nyaman menangani aset daripada menangani manusia. Jika negara bisa bertindak tegas pada rekening dan tanah yang tidak bergerak,
Mengapa tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap pengangguran yang tak kunjung diberdayakan? Apa yang seharusnya dilakukan? Bangun database nasional pengangguran aktif yang terintegrasi dari desa hingga pusat. Buat skema jaminan penghasilan minimum untuk mereka yang sedang mencari kerja secara aktif. Bentuk pusat pendampingan karir di tiap kabupaten, bukan hanya pelatihan, tapi juga konseling psikologis dan mediasi kerja. Dorong insentif untuk UMKM dan koperasi lokal yang merekrut tenaga kerja dari pengangguran terbuka. Tegaskan bahwa setiap lulusan wajib dijemput oleh program kerja nyata, bukan hanya disuruh cari sendiri. Karena pengangguran bukan sekedar masalah statistik ekonomi, ini adalah krisis keadilan sosial. Ini adalah cerminan tentang seberapa besar negara menghargai warganya. Rekening bisa dibuka kembali, tanah bisa dihidupkan kembali, tapi manusia, kalau dibiarkan terlalu lama kehilangan harapan, akan sulit pulih dari luka yang tak kasat mata. Kita tidak ingin hidup di negara yang lebih takut pada rekening kosong daripada rakyat yang sedang kosong harapannya. Jika kamu merasa suara ini penting, bagikan video ini. Bantu kami menyuarakan bahwa pengangguran bukan masalah pribadi, tapi masalah kita semua. Tulis di komentar, apa pengalamanmu saat menghadapi pengangguran? Dan apa yang seharusnya negara lakukan? Subscribe untuk terus mendukung narasi-narasi yang menyuarakan yang terlupakan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?